Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming melalui Baruk Indonesia channel, saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan membaca satu ayat dari kitab Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Jika Bapak Ibu sudah ketemu, Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tema sore hari ini saya memberi pengharapan pada Sang Mesias. Hatikvah lemasyak. Sebuah ayat disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada Adam dan Hawa di taman ketika mereka jatuh dalam dosa. Ve'eifah dan permusuhan dan balas dendam kesumat berdarah. Asita beinkah ufein haisha. Aku akan mengadakan di antara engkau dan di antara perempuan itu. Ufein serakah, dan di antara keturunanmu atau benihmu. Ufein sarah, dan di antara keturunannya atau di antara benihnya. Yesu fekha. Dia akan meremukkan kamu. Ros pada kepalamu. Be'attah, dan kamu tesufenu. Engkau akan meremukkan dia. Akef, pada tumitnya. Kata ve'ifah berakar dari akar eifah. Kata eifah yang memiliki makna permusuhan, perseteruan, balas dendam, kesumat berdarah. Sebuah kata yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ve'ifah. Aku akan membuat permusuhan, kata Tuhan. Bukan hanya sekedar permusuhan, tetapi di sana mengandung arti akan ada balas dendam, kesumat berdarah. Kenapa akan ada balas dendam, kesumat berdarah? Karena akan ada pertumpahan darah untuk menyelesaikan dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Jadi untuk menyelesaikan dosa itu, maka harus ada pertumpahan darah. Untuk itu sore hari ini dapat saya beri tema pengharapan pada Sang Mesias. Mengenai ayat Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah janji Allah yang pertama. Atau kabar baik yang pertama yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Sekalipun pada saat janji ini disampaikan, Adam dan Hawa belum memahami secara benar. Tetapi ini harus disampaikan. Ini harus disampaikan. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, baik saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Kristus, ataupun yang belum percaya kepada Kristus, dengarkan baik-baik.
Sebuah janji sudah dijanjikan oleh Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak hanya sebuah kutuk yang disampaikan, tetapi di balik kutuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, ada janji yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Maka janji itu akan digenapi dan sudah digenapi. Tetapi bagaimana caranya janji itu digenapi? Maka muncul kata Ve'eva. Ada dendam kesumut berdarah di sana. Yang nantinya kemudian hari akan ada pertumpahan darah. Akan ada darah yang harus ditumpahkan. Walaupun ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Walaupun ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah menumpahkan darah ternak. Tuhan sudah membuat korban di sana. Ya, dia sudah membuat korban di sana. Sudah ada darah yang ditumpahkan di taman itu. Taman Eden. Dan kulit dari binatang itu digunakan supaya menutup aurat daripada manusia itu dan istrinya. Yaitu Hawa. Tetapi itu saja tidak cukup. Manusia dalam perjalanannya selalu jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat ketika umat Tuhan pada zaman itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus mengorbankan ternak. Mereka harus membuat korban, supaya dengan korban ternak itu, mereka diampuni akan kesalahan-kesalahan mereka. Harus ada korban. Tetapi jika itu dijalankan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan sanggup untuk melakukan korban. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia setiap kali jatuh dalam dosa, dia harus bawa ternak yang terbaik. Kalau zaman dulu pada imam, zaman sekarang dibawa kepada pendeta-pendeta, supaya mereka diampuni, melakukan korban di sana. Tidak akan sanggup Bapak Ibu. Tetapi mari kita akan lihat janji pengharapan pada Sang Mesias yang sudah disampaikan oleh Allah di kitab Kejadian. Kita perhatikan kata Yeshuveka. Dia akan meremukkan kepala kamu. Kata dia di sana, di sana, ditulis kata D dalam huruf kapital. Huruf besar. Yeshuveka. Dia merujuk kepada Sang Mesias itu. Merujuk kepada Sang Mesias itu. Dia akan meremukkan kepala kamu. Ros dalam bahasa Ibrani. Tetapi begitu sebaliknya. Ve'ata, kamu tesufenu akan meremukkan tumitnya. Akan meremukkan tumit dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak kebetulan. Ayat-ayat ini ditulis ada hubungannya satu dengan yang lain. Kata demi kata tidak pernah terputus. Mereka saling berkaitan. Bahkan dengan nama para tokoh-tokoh Alkitab. Nama tokoh-tokoh Alkitab itu memiliki makna dan memiliki arti yang sangat luar biasa. Mari kita akan melihat bagaimana kata akef, tumit. Kata tumit ini sendiri memiliki hubungan atau akef ini memiliki hubungan dengan nama Yakub.
Yaakov. Ini tidak kebetulan. Yakub berasal dari akar atau sores akef yang memiliki arti tumit. Jadi garis keturunan perempuan itu akan lahir kemudian juga dari keturunan Yakub. Ini luar biasa. Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias yang dinanti-nantikan. Yang akan menjadi penebus dosa manusia. Itu akan lahir dari keturunan Abraham sekaligus melalui keturunan Yakub. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang menonton live streaming Baruk Ministry. Dengarkan baik-baik. Mungkin Anda belum percaya kepada Yesus. Tetapi di mimbar ini saya mau sampaikan bahwa ada janji yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak hanya kepada orang percaya atau orang Kristen, tetapi bagi seluruh umat manusia, siapapun dia tidak terkecuali. Jadi jangan ragu-ragu untuk membuat keputusan. Mengambil keputusan, percaya dan yakin kepada Sang Mesias itu. Sebab dialah yang akan menebus Bapak Ibu Saudara dari dosa atau dari kematian kekal itu. Kalau orang Kristen, sudahlah. Ketika percaya kepada Yesus, melakukannya dengan baik, taat di hadapan Tuhan, sudah pasti itu masuk surga. Tapi bagi saudara-saudaraku yang lain, mungkin engkau belum percaya Yesus. Tapi saya mau sampaikan bahwa janji ini tidak hanya kepada orang Kristen. Tetapi janji ini dijanjikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Gereja Irianus menyebut kitab pasal 3 dari Kejadian ayat 15 ini sebagai Beshorat Harishona atau Injil pertama. Kabar baik pertama yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Memang secara ini Adam dan Hawa pada saat itu mereka belum memahaminya dengan baik. Tadi saya katakan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dan banyak ahli mulai meneliti. Dan dalam penelitian mereka menemukan bahwa Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah kabar baik pertama yang disampaikan kepada manusia dan istrinya. Kabar baik ini juga kemudian menjadi kabar baik bagi kita semua. Kabar baik ini juga kemudian menjadi kabar baik bagi umat manusia secara keseluruhan di muka bumi. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat masuk ke surga jika tidak melalui Yesus. Karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Ini penting untuk dipahami. Mungkin ada yang menganggap Yesus hanyalah manusia biasa. Ada juga yang pernah ketemu dengan saya dan berkata, Yesus kan hanya raja secara politis. Tapi saya mau katakan di mimbar ini, kedatangan dan kehadiran Yesus bukan menjadi raja secara politis. Tetapi dialah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan siapa saja yang beriman kepada dia.
Karena ada janji yang sudah dijanjikan di dalam kitab Kejadian. Janji itu yang harus kita pegang erat. Kenapa? Karena ketika dia berjanji, seperti lagu tadi. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar. Dia tidak pernah ingkar. Janjinya selalu digenapi. Hanya menunggu waktu. Ya. Ada yang bertanya, apakah janji itu digenapi? Digenapi. Nanti kita akan lihat. Mengapa disebut Injil pertama di dalam kitab Kejadian? Karena di dalam kitab Kejadian, pemberitaan Kejadian pasal 3 ayat 15, itu adalah mengenai penebusan pertama bagi Adam dan Hawa. Itu harus disampaikan kepada Adam dan Hawa ketika itu. Allah sudah sampaikan itu. Walaupun itu masih dalam bentuk nubuatan. Dalam bentuk nubuatan. Tetapi janji itu sudah ada di dalam kitab Kejadian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pengkhotbah besar dari Inggris namanya Charles Simeon. Menyebut ayat ini sebagai ringkasan dari seluruh Alkitab. Ada juga yang menyebut ayat ini sebagai fondasi dari semua Alkitab. Dan ada lagi yang menyebut sebagai tugu pernyataan dari semua janji-janji Allah. Jadi kita lihat bahwa janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa merupakan ringkasan dari seluruh Alkitab itu sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa dia berjanji tidak akan pernah diingkarinya. Janji dia selalu dia tepati. Sebuah kabar baik yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah yang disebut sebagai keturunan perempuan itu. Pada suatu hari nanti dia akan lahir dari seorang perempuan. Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Jika sudah ketemu saya baca. Matius 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mari kita bandingkan dengan kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Kita lihat perbandingannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Yesaya menubuatkan, Matius menggenapi. Jadi ada janji dari mulanya Kejadian pasal 3. Janji itu kemudian dinubuatkan lagi oleh Yesaya. Kemudian janji itu digenapi. Bahwa nanti dia akan meremukkan kepalamu. Tapi sebelum meremukkan kepalamu ada permusuhan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.